Timnya namanya apa? Justice anywhere is a threat to justice everywhere. Ketidakadilan dimanapun adalah ancaman bagi keadilan dimanapun. Setiap anak adalah amanah, setiap jiwa adalah kehormatan. Membiarkan anak tunagrahita tetap diam adalah sebuah ketidakadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, tim penilai pada agenda mengenai internal UMS tahun 2025 serta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim PKMTN UMS akan memaparkan sebuah program yang lahir dari keprihatinan sekaligus kepedulian kami terhadap salah satu kelompok remaja yang kerap luput dari perhatian masyarakat, yaitu remaja tunagrahita. Coba kita bayangkan gambar yang ada pada layar. Tentunya kita semua mudah memahaminya, bisa dimengerti serta dapat dihayati. Akan tetapi bagaimana jika gambar tersebut kita berikan kepada remaja tunagrahita? Apakah mereka dapat memahaminya sama seperti kita semua? Inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua, karena remaja tunagrahita seringkali kesulitan dalam memahami konsep abstrak, menghubungkan antara bahasa dengan tindakan, serta memberikan konsep yang sesuai. Selain itu, hal ini mengakibatkan mereka tidak mampu dalam melindungi dirinya sendiri. Berdasarkan data Simfoni TTA 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari 987 kasus kekerasan terhadap anak disabilitas, lebih dari separuhnya adalah kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban 509 korban. Selain itu, berdasarkan data DP3 AP2KB Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024, kasus kekerasan terhadap anak mengalami angka yang sangat mengkhawatirkan, di mana pada tahun 2024 terdapat 1.349 kasus kekerasan terhadap anak. Angka ini juga mengakibatkan Provinsi Jawa Tengah berada di posisi ketiga nasional setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, jika kita lihat dalam 4 tahun terakhir, bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang paling dominan adalah kasus kekerasan seksual. Karena hal tersebut, kami menghadirkan sebuah program multimodal interactive learning, edukasi seksual adaptif menggunakan media visual card berbasis capability, opportunity, motivation, and behavior untuk remaja tunagrahita. Ini bukan hanya sekedar program, tetapi sebuah inovasi di mana para anak akan belajar melatih kemampuan mereka dan motivasi mereka semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari tim kami. Ada dosen pendamping Ibu Dina Suswardani SKM MPH, Ketua Tim Nur Ramadan Azizul Hakim, anggota Muhammad Latif Fadluwahuliansa, Samalia Hera Delinta, Aisyah Aditya Wulandari, serta Nasya Najwa Anabela Firdausi. Kami bukan hanya sekedar tim, tapi sahabat seperjuangan yang memiliki visi yang sama. Mitra kami adalah YTAC Surakarta, sebuah lembaga nirlaba rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan bagi anak penyandang disabilitas. Dan kami menemukan bahwa banyak anak di YTAC Surakarta belum memahami terkait perubahan fisik, batasan diri, norma sosial, dan mental health. Hal ini terjadi karena YTAC Surakarta belum memiliki media edukasi yang sesuai bagi yang ramah bagi disabilitas. Selain itu, para guru juga
juga masih kesulitan dalam menyampaikan materi yang sangat sensitif serta siswa yang terpapar oleh konten yang tidak pantas. Hal ini mengakibatkan para remaja rentan terhadap situasi yang beresiko. Selain itu, mengapa kami menggunakan pendekatan multimodal interactive learning? Pertama, dengan multimodal learning, pembelajaran menjadi lebih adaptif dan mudah dipahami terutama bagi siswa tunagrahita yang membutuhkan stimulus konkret dan juga bervariasi. Yang kedua, dengan tunagrahita lebih responsif pada media konkret dan visual untuk pemahaman konsep abstrak. Lalu yang ketiga, kombi menjadi jembatan antara pengetahuan, kesempatan, dan motivasi untuk perubahan perilaku yang positif. Tujuan program kami yang pertama yaitu meningkatkan capability dengan memberikan pemahaman kepada siswa tunagrahita terkait perubahan diri, perubahan fisik, batasan diri, norma sosial, dan mental health. Lalu yang kedua, kami ingin menciptakan opportunity dengan menyediakan media belajar yang adaptif serta inklusif dan ramah bagi anak disabilitas. Lalu yang ketiga, kami ingin menguatkan motivation dengan mendorong perilaku positif siswa melalui dukungan para guru, orang tua, dan juga lingkungan sekolah. Program kami dilakukan menggunakan metode multimodal, yaitu cara belajar dengan kombinasi gerak audio dan visual. Metodenya meliputi sorting card, storytelling, role play, reaction card, dan key logic card. Guru dan orang tua ikut terlibat agar pembelajaran terus berlanjut. Tujuannya untuk membentuk perilaku nyata, bukan hanya tahu teori saja. Dalam pelaksanaannya, program kami terbagi atas 4 tahap utama, dimulai dari persiapan, dilanjutkan dengan pembelajaran, diperkuat melalui pendampingan dan pelatihan, dan diakhiri dengan monitoring serta evaluasi dan secara berkesinambungan. Pada tahap persiapan, mencakup identifikasi dan klasifikasi siswa tunagrahita usia 14 dan sampai 19 tahun. Dilanjutkan dengan sosialisasi kepada guru dan orang tua untuk menekankan pentingnya pendidikan seksual kepada remaja dan penyusunan kurikulum berdasarkan kombi dan masukan serta observasi, dan diperkuat melalui penandatanganan MOU untuk dukungan implementasi. Tahap pembelajaran dimulai dengan pretest pada tanggal 4 Agustus 2025 dengan menggunakan sorting card dengan siswa memilih stiker merah atau hijau. Hasilnya cukup menyedihkan. Pemahaman siswa terkait fisik, batasan diri, norma sosial, dan kesehatan mental masih sangat rendah, bahkan tidak lebih dari 50%. Pembelajaran melalui storytelling dilakukan dengan menggunakan media visual story card wayang. Tujuannya untuk membantu siswa memahami tubuhnya, mengelola emosinya, dan memahami interaksi sosial positif. Hasilnya meningkat dari hasil pretest yang sebelumnya tidak lebih dari 50%, tapi walaupun saat ini masih kurang dari 60%. Dilanjutkan dengan kegiatan role play pada 12 dan 21 Agustus 2025. Tujuannya adalah agar siswa bisa mempraktikkan secara langsung interaksi sosial dan perilaku positif. Hasil juga meningkat dari sebelumnya masih di bawah 60%. Kini tema perubahan fisik dan norma sosial rata-rata 65%. Berdasarkan storytelling penilai. Berdasarkan storytelling, tanggal 7 dan 25 Agustus dilakukan reaction card menggunakan reaction card merah dan hijau untuk melatih siswa berani dalam berpendapat. Hasilnya tema batasan diri dan kesehatan mental siswa meningkat dengan rata-rata 68%. Dan tanggal 28 Agustus sebelum dilakukannya post-test diperkuat melalui penguatan materi keseluruhannya dan didapat hasil siswa memahami keseluruhan materi dengan capaian 85%. Diakhiri pada tahap pembelajaran dengan tahap post-test dengan mekanisme kunci penahan dengan capaian pemahaman siswa mencapai 100, bisa hampir dari 100%. Kemudian tahap ketiga ada evaluasi dan pendampingan guru yang akan dilakukan, dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi yang mencakup 3 komponen, yaitu capability yang dilihat dari post-test dan pretest, opportunity yang dilihat dari penyediaan dan perbaikan media belajar, dan motivation yang dilihat dari perubahan sikap siswa, keaktifan siswa, dan feedback dari pendamping.
multimodal itu dapat membuktikan efektif, dan pendekatan ini dapat menjadi bermanfaat bagi mitra dan sebagai solusi. Selanjutnya adalah kami juga menyiapkan buku pedoman mitra yang dapat digunakan oleh guru dan orang tua agar proses pembelajaran dapat terus berkelanjutan dan progresnya adalah 90%. Selanjutnya kegiatan yang telah kami lakukan mencapai angka 73% dan alokasi dana yang telah digunakan sebesar 71,28%. Dari perjalanan program lahir pula beberapa unggahan tambahan yang berisi publikasi berita dan kumpulan buku penunjang sebesar 85%. Selanjutnya adalah akun media sosial yang kami gunakan sebagai sarana dokumentasi, dan berbagi praktik baik. Dengan adanya media sosial ini, jadi program tidak hanya bermanfaat bagi mitra tetapi juga bagi masyarakat luas. Dan sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada Biro Mawar Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memfasilitasi program kreativitas mahasiswa ini. Jalan-jalan ke kota Surakarta indah terlihat di malam hari. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian yang diberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kombi. Lindungi diri, Kombi hadir ciptakan solusi. Untuk waktu feedback 15 menit dimulai dari Oke, baik, sudah lebih mantap ya. Tadi untuk presentasi opening sudah baik ya, kemudian arah pandangnya sudah menyeluruh ke audiens, tapi belum kompak ya. Presentasinya mungkin perlu dan terbang yang lebih tinggi lagi. Nanti bisa dicek ya, ini tadi semua presentasi. Ada yang tidak? Kemudian di latar belakang tadi ada headline, ada berita ya, ada news yang teman-teman munculkan di nomor 4. Itu kalau bisa mungkin dimunculkan headline itu di awal kan. Bisa kan berita ada bagian apa gitu. Nanti nggak dipotong bagian ini. Ini bisa dimunculkan sehingga informasi kapannya juga bisa muncul, informasi apa dan dari mana itu kan lebih tidak dipercaya. Itu kemudian di bagian latar belakang. Nah, di situ kan teman-teman muncul itu ya, apa namanya? Itu 691 penurunan grafik itu menandakan apa itu? Dari misalkan 2024 ada yang seksual misalkan dari 807 ke 708 ke 691 ke 705 gitu ya? Iya. Kenapa enggak teman-teman kelompokkan berdasarkan kategori? Jadi misalkan yang seksual itu 2021 segini, terus 2022 ini, terus nanti yang kedua yang psikis, yang ketiga yang fisik. Mungkin ya nanti bisa didiskusikan ya dengan cerita baiknya. Itu maksudnya apa? Kejadian? Iya, kasus Kejadian apa? Kejadian? kekerasan. Oh, kasus kekerasan. Ya, ditulis sih kasus kekerasan. Data kasus kekerasan terhadap anak, enggak ada ya. Nah, sudah ditambahkan situ itu. Kemudian itu ada dengan ada yang jangan ditaruh di awal kalimat. Terus teman-teman di situ menuliskan tuh Jawa Tengah menempati peringkat ketiga nasional setelah Jawa
tanggal pelaksanaan tadi sudah ada ya. Memang di awal tadi memang masih secara umum ya. Iya. Oke, grafik coba yang setelah ini juga untuk grafik. Nah, itu kan mulai awal kita ya teman-teman kan selalu mengukur ya sebelum dan sesudahnya. Tapi di sini itu kan croppingnya itu ketok banget. Ya, mengganggu gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa dihilangkan backgroundnya atau gimana gitu. Terus judulnya juga nggak ada, itu grafik apa? Mana? Prioritas apa? Ya. Prioritas tentang capability atau apa? Nah, nanti bisa dituliskan di bawah atau di atasnya itu judul grafiknya dimasukkan sehingga informasinya bisa nggak teman-teman kalau itu outline itu digede gitu biar kelihatan. Oke. Kemudian memang ini teman-teman mengukurnya bertahap ya, karena sempat saya lihat mampu ini berhasil nggak ya, ternyata di akhir ya. Iya. Oke, kemudian keluaran wajib kelewatan ya keluaran wajib. Oke, 90%. Kemudian keluaran wajib itu apa? Akun media sosial. Coba di slide-nya keluaran wajibnya apa coba? Memang yang ditampilkan ya luaran wajib yang buku pedoman sama akun media sosial ibu. Laporan kemajuan. Ya. Untuk laporan kemajuan sama laporan akhir itu belum kelupaan kita masuk. Oh gitu. Jangan lupa ya. Ya, nanti ditambahkan seperti tiba-tiba tadi apa? Luaran tambahnya kan lengkap sekali. Jadi apa laporan kemajuannya bisa teman-teman munculkan luaran wajib. Ya, itu progres itu S-nya orang satu ya. Dan misalkan 90%, 90-an, itu 100% ya. Kemudian kegiatannya sudah berapa persen? Tapi kalau realisasi sebenarnya udah 78 tapi belum sempat di. Oh iya. Yang mungkin nanti 1 bulan ini berarti dimaksimalkan ya buat bisa sedikit. Itu juga dengan penggunaan dananya. Oke, 71 lumayan lah ya. Jadi seimbang ya teman-teman, nanti kalau punya sekian persen keuangannya juga balance ya. Oke, di sini saya belum melihat potensi khusus. Sudah ada belum? Potensi khususnya. Potensi khusus kami kemarin sempat sudah berkunjung ke UPTD Ibu, UPTD LPDTI itu dinas untuk apa di dinas penyandang disabilitas Ibu. Dan itu kita di situ kita sudah berhubungan berdiskusi untuk keberlanjutan program kami Ibu. Ya, nanti dimunculkan ya potensi khususnya apa, keberlanjutan programnya bagaimana. Ya, kemudian rencana berikutnya apa, potensi hasil. Potensi hasil juga teman-teman munculkan. Ini keluaran tambahan yang tidak teman-teman cantumkan di proposal kemarin itu dicantumkan nggak luaran tambahan? Kalau enggak itu bisa teman-teman tuliskan potensi apa, potensi hasil. Oke, kemudian bisa diarahkan ke masalah. Oke, ini satu minimnya media edukasi seksual. Solusinya apa? Yang ini untuk media edukasi solusinya yang teman-teman tuliskan. Penyediaan media pembelajaran dengan ada di situ
jawab Ibu. Jadi untuk mengatasi minimnya media pembelajaran, kami membuat media pembelajaran dan menyusun kurikulum pembelajaran. Oke, medianya apa? Medianya tergabung dalam multimodal interactive learning yang terdiri atas sorting card, storytelling, role play, reaction card, dan trilogy card. Nanti kalau pas teman-teman menjawab seperti itu sambil ditunjukkan ini media solusinya ini gambaran medianya mas. Kemudian kalau guru kesulitan menyampaikan materi sensitif solusinya Untuk materi izin menjawab itu, untuk materi sensitif itu tadi kita memakai media kami yang role play card. Itu kita pakainya wayang hidup. Jadi kita berkomunikasi bersama siswa tentang materi sensitif itu tidak secara langsung, tapi menggunakan wayang itu tadi. kemudian kalau yang siswa terpapar konten tidak pantas Izin menjawab Ibu, untuk permasalahan tersebut kami meminimalisir penggunaan meminimalisasi penggunaan gadget dan proses pembelajaran. Jadi kami lebih kepada konvensional. kontrolnya gimana untuk pengendalian digitalisasi Kita juga ada buku monitoring buku itu yang nanti diberikan kepada guru dan orang tua. Jadi nanti para guru dan orang tua akan dilakukan workshop yang diadakan untuk bagaimana terkait teman-teman. Nah, kalau itu di akhir program kemudian selama program Itu di awal juga sudah sempat dijelaskan, tapi diperkuat. Dan kami ada izin menambahkan Ibu, dan kami ada grup satu grup dengan orang tua. oke, coba tujuan program oke, media belajar media sama depan kemudian yang awal tadi masalahnya mana? Media kesulitan materi, coba ke solusi. Media kesulitan materi. Nah, yang kesulitan materi itu tadi ya, yang mungkin belum ini atau belum. Kalau media kan teman-teman mungkin jangan media itu, ya. Kemudian yang masalah yang guru kesulitan menyampaikan materi sensitif itu juga media itu. Jadi itu intinya. Ya. Nah, untuk mengukur ketercapaian bagian yang ketiga menguatkan motivasi itu mengukurnya pakai apa? Izin menjawab Ibu, untuk mengukur motivasi itu melalui kami menyediakan yang namanya buku monitoring, dan di situ ada istilahnya tabel pengukuran jadi pendamping bisa menilai siswa ini sudah mencapai tingkatan ke level berapa untuk perilaku tersebut. Kapan itu dilakukan? Apa penilaian itu? Monitoring itu untuk saat ini masih kami yang melakukan, tapi pada saat berlanjutan dan seterusnya akan dilakukan oleh pendamping baik guru maupun orang tua. Sudah teman-teman ke lokasi berapa kali dalam seminggu? Dua sampai 2 kali dan 2 kali ya. Itu kan berarti kalau di rumah kan belum ini ya. Nah, mungkin bisa setidaknya mungkin di akhir-akhir nanti orang tua sudah bisa dilibatkan ya dalam pengisian itu. Kemudian itu perilaku positifnya apa yang teman-teman sebut? Izin menambahkan Bu, dari sebelumnya yang anak-anak itu mengira bahwa memegang kepala teman tanpa izin itu adalah perbuatan yang wajar. Sekarang mereka sudah mengatakan no gitu, atau jangan Kak gitu. Mereka sudah mengalami perubahan. Lalu untuk mengukur motivasi juga sebenarnya kita juga mengukur motivasi belajar siswa sebenarnya di dalam itu. Karena dari awal program itu waktu implementasi program kita selalu meningkat, yang awalnya masih di bawah 60 menit hingga di akhir program mencapai 80 hingga 90 menit dalam sekali pembelajaran. Fokusnya mereka. Fokus. Iya, fokus. Bedanya fokus sama motivasi apa? Kita kayaknya jadi motivasi belajar. Indikator motivasi belajar itu apa? Selama mereka fokus dalam
sana. Izin juga Ibu, untuk itu kami itu awalnya untuk alumni Timnas kita ngobrol-ngobrol dengan alumni Timnas dan di situ ketemulah di bawah di YPAC itu sendiri ternyata memiliki permasalahan begitu. Terus abis itu kami mengidentifikasi dan kami berkunjung ke sana dan wawancara bersama guru kepala sekolahnya dan timbullah masalah ini. Terus kami mengambil ini Bu, untuk tentang pendidikan seksual begitu Ibu. Gimana sih Kak, mereka yakin teman-teman mau memberikan jadi mitra itu minta bantuan teman-teman nggak? Atau gimana ceritanya kemudian teman-teman bisa memberikan solusi ini? Tadi kan setelah mendapatkan ini kan teman-teman wawancara nih. Iya Bu. Terus Izin menambahkan Bu Mitra itu sempat secara eksplisit mengatakan bahwa kami membuka ruang agar mahasiswa atau pihak manapun untuk berkolaborasi dalam mengatasi masalah tersebut. itu yang perlu disampaikan. Kalau ditanya, ini sekarang cukup.